Yang terpenting kayak ini tuh murah banget guys. Murah banget. Cuman 9.000. Segede ini. Segede ini. Parah. Cobain nasi goreng. Coba-coba segurih apa sih yang dia bilang kan. Enak banget. Hai guys, balik lagi bersama aku Bella Kokotansia. Aduh, masih serak ya. Jadi guys, aku mau ngasih tahu ke kalian kabar duka karena bakal ada opening Super Ramas. Nah, karena itu opening Super Ramas pertama kalinya ya di luar kota, yaitu Malang. Jadi aku tuh super excited banget. Dan aku tuh udah beli tiket kayak seminggu sebelum gitu, tiket Garuda. Untuk 4 orang kan, aku, Gary, terus para editor dan kameramen. Hotel juga udah di booking guys di Grand Mercure Malang ya. Lumayan mahal buat aku. Dan itu aku udah booking 3 malam karena aku tuh mau sekalian ngonten bakmi versus bakso di Malang. Dan cerita yang dukanya tuh adalah aku gak bisa ke Malang gara-gara aku positif COVID. Tahuan positif COVID-nya itu H-12 jam. Nah, di tanggal 28 malam tuh aku antigen dan ternyata positif di Helix Pondok Indah. Terus habis itu aku kayak gak percaya gitu kan. Aduh, mungkin ini false positif kali ya gitu. Akhirnya aku pergi ke Umame dan ternyata di situ juga positif guys. Jadi akhirnya aku tuh gak bisa pergi ke Malang. Sedih banget. Dan itu kayak harusnya pagi-pagi jam 8 pagi tuh penerbangan aku. Dan malam-malam jam 9 malaman gitu aku baru mengetahui bahwa aku nggak bisa ke Malang. Langsung benar-benar aku cek Traveloka semuanya, tiket-tiket bisa di refund atau enggak. Ternyata nggak bisa di refund, cuma bisa di reschedule. Cuman yang nggak bisa di refund tuh hotelnya. Kira aku kasih hotel itu jadi giveaway buat teman-teman yang pada datang ke Super Ramas di tanggal 29. Itu ada challenge ya gitu, kayak mereka makan Carolina Reaper. Terus aku dikirimin videonya gitu, kayak ada 1 orang yang bisa makan Carolina Reaper dan gak minum 15 menit. Itu gila banget sih orang itu. Dan dia menang giveaway staycation di Hotel Grand Mercure Malang itu. Singkat cerita, untuk Omicron ya, kenapa aku bisa positif Omicron. Jadi di tanggal 24 itu aku syuting kan Tokopedia WIB sama teman-teman aku, karena aku punya grup baru namanya The Angels dan kita lagi syuting tuh di sana. Jadi grupnya itu kan ber-7. Jadi ada salah satu teman aku yang positif COVID dan ketahuannya itu setelah kita udah ngumpul rame-rame. Dan dia emang feel not good gitu loh, badannya kayak sakit, demam, batuk, pilek gitu. Nah kita pikir kan show must go on gitu. Kita berdoa banget semoga hasilnya dia tuh negatif. Tapi ternyata PCR-nya hasilnya positif, tapi antigennya negatif guys. Terus kayak kita masih mikirnya kayak positive thinking gitu. Oh mungkin ini cuma false positif gitu kan. Tapi akhirnya temanku itu pulang gak jadi syuting. Dan kita tetap laksanain si syutingnya itu berenam. Sampai malam itu aku gak kenapa-napa, gak sakit, gak gimana-gimana. Cuman pas sampai rumah itu kira-kira jam berapa ya, aku lupa. Pokoknya malam deh aku pulang. Itu tuh aku semobil sama Mas Gugun, ada driver, terus sama mbak aku, Mbak Tati. Nah itu bertiga di mobil. Sampai rumah aku doang yang sakit. Aku tuh tiba-tiba kayak gak enak badan, ngilu-ngilu, terus pegal-pegal. Nah aku pikir kayak nggak mungkin lah ketularan COVID cepet banget, masa langsung gejalanya malam ini, baru juga ketemu tadi siang gitu kan. Terus besoknya aku radang, pilek, batuk makin parah, demam. So aku minum obat kan, minum Rinos tuh, dan aku kayak feel good,
feel better, kayak merasa oh ya berarti bener nih gue cuma kayak kecapean doang gitu kan. Dan untuk memastikan lagi akhirnya aku PCR dan juga swab antigen di tanggal 25. PCR itu kan 24 jam, jadi hasilnya itu tanggal 26. Dan tanggal 25 itu antigennya negatif. Jadi aku kayak merasa, oh aman, berarti emang sakitnya cuman karena kecapean. Aku ketemulah sama Kak Bima kan, aku kolaborasi, kretek-kretek, dan disitu posisinya aku masih rada-rada lemes lah. Terus di tanggal 26 tuh aku syuting lagi Komedi Putar. Nah pas aku syuting Komedi Putar tuh sakitnya kambuh lagi, aku demam lagi, meriang, kedinginan, terus aku batuk, aku pilek. Padahal di tanggal 25 itu aku negatif kan. Terus di tanggal 26 PCR keluar tuh, karena 24 jam. Nah di tanggal 26 PCR-nya pun negatif ya kan, pas aku lagi sakit-sakitnya tuh. Terus kayak teman-teman syutingku tuh pada bilang, kayak kru-kru pada bilang kayak, oh ya berarti kamu cuma kecapean aja, ya udah jangan terlalu banyak gerak gitu kan. Jadi aku setiap abis syuting aku tidur, setiap abis tag shooting scene aku tidur. Terus di tanggal 27 aku tuh istirahat, bed rest banget, bener-bener seharian gak kemana-mana, hanya tidur aja sama minum obat. Dan aku ngerasa di 28 pas aku bangun tuh aku seger banget, bener-bener seger, keringetan tuh. Biasanya kan karena kalau keringetan tuh berarti sembuh kan, karena kasur aku tuh basah banget, keringetnya tuh parah banget. Terus radang udah nggak ada, batuk udah nggak ada, cuma pilek doang, pilek sedikit. Ya udah kan, terus oh berarti aku memang negatif nih, cuma kecapean aja, jadi besok aku bisa ke Malang, yeay gitu kan. Terus malam-malam memang kan kalau naik pesawat itu harus antigen kan, malam-malam aku antigen lah. Di kondisi aku udah sembuh, cuma pilek aja dikit. Pas antigen itu positif dong. Jadi selama ini 2 hari itu yang aku lagi sakit dari tanggal 24 sampai tanggal 28 itu aku nggak kedetek guys. Karena aku nggak kedetek, jadi aku kayak santai-santai aja ketemu orang kan. Aku tetap syuting, ketemu banyak orang, terus aku ketemu Kak Bima juga. Dan akhirnya gara-gara aku syuting itu ada salah satu peran yang jadi papaku tuh, Babe Melki, dia positif juga gara-gara aku. Tapi kan aku nggak tahu gitu loh, kayak kok bisa nggak kedetek gitu loh. Tapi ya ternyata setelah aku tanya-tanya ke teman-teman aku, anyway mbak aku nggak kena, mbak aku negatif. Tapi driverku tuh Mas Gugun, dia sebenarnya drivernya Bara sih yang waktu itu aku lagi pinjam, dia positif. Jadi kayak mbak aku berarti lagi imunnya kuat kali ya. Yang aku mau sampein ke kalian, berarti Omicron ini sebenarnya tuh kayak flu biasa sih, nggak terlalu parah banget. Karena aku ternyata setelah 4 hari karantina aku negatif lagi tuh. Cuman yang aku kesel tuh si Omicron ini nggak kedetek di antigen dan PCR. Jadi tuh kalian misalkan sakit nih, terus kalian PCR, belum tentu kalian kedetek positif, padahal kalian positif dan bisa nularin ke orang juga gitu. Nah positif kedeteknya tuh biasanya 4 hari setelah kita sakit gitu. Soalnya aku beberapa kali nanya ke teman-teman aku juga ada yang gitu. Kan ada Adit insomnia, aku dikasih tahu temanku, dia itu pas sakit PCR antigen tuh gak kedetek. Jadi dia pikir oh ya udah sakit biasa gitu, masih ketemu orang, masih syuting, masih dan lain-lain. Tapi ternyata setelah 4 hari dia udah sembuh nih, udah nggak ada pilek, gak ada batuk, gak ada demam, malah positif. Jadi positifnya tuh telat gitu loh. Jadi kayak bingung dan pusing gitu sih. Tapi alhamdulillah kan Omicron ini nggak terlalu parah ya guys. Jadi kayak ya hitung-hitung bed rest lah, kayak dikasih tahu Tuhan, disuruh istirahat dulu gitu. Bukan yang kayak COVID pertama kali itu kan kayak aku sampai sesak nafas, nggak bisa nafas gitu. Kalau yang ini nggak, kayak emang flu biasa aja. Yang parahnya tuh di ngilu-ngilunya sih, kayak pegel-pegel banget. Oke, itu cerita tentang Omicron ya. Semoga kalian semuanya sehat-sehat aja. Kalau misalkan kalian kena Omicron pun jangan panik, istirahat aja guys. Terus problema dari segala perdramaan Omicron ini adalah sebenarnya kalau masalah hotel udah finish. Kenapa? Karena udah jadi giveaway. Tiket pesawat udah aku reschedule ke tanggal 3 Maret. Yang tidak bisa diapa-apain adalah editorku dan tim-timku yang udah sampai di Malang, karena mereka berangkat duluan. Di tanggal 28 pagi tuh mereka udah sampai Malang. Terus kayak mereka bingung dong, kayak loh gua ngapain di sini gitu, karena kan tadinya kita mau syuting di Malang kan. Terus akhirnya aku punya ide tuh, daripada kalian gabut di sana, ya udah kalian bikin konten aja gitu. Kalian bikin konten, kalian tolongin gue review makanan,
kalian jadi talentnya atau siapapun yang di sana yang bisa jadi talentnya untuk nge-review makanan yang memang udah aku list gitu, aku pengen ke sana gitu, dan aku emang penasaran banget rasanya gimana. Nah nanti tanggal 3 Maret mungkin aku bakal balik ke sana dan makan di sana. Cuman untuk saat ini karena kondisinya aku tidak ada di Malang, dan yang ada di Malang tuh editor dan tim kameramen sama tim Suprames. Jadi aku minta tolong mereka untuk nge-review makanan-makanan yang aku pengen. Jadi hari ini tuh yang bakal nge-review bukan aku guys. Jadi ini agak sedikit lucu, tapi semoga aja kalian tetap suka dan bisa jadi inspirasi kalian kalau ke Malang makanannya. Soalnya ini super murah banget, aku bener-bener nyari makanan-makanan yang makmur, makan murah kan. Dan aku kaget banget nasi goreng di Malang harganya 9.000. Kayak kalau aku tinggal di Malang kayak aku bakal gembrot banget dan bakal kaya banget. Kenapa? Karena aku bisa saving money. Karena murah-murah banget, aku sampai kaget banget pas dikasih tahu harga 9.000 sampai 13.000 nasi goreng sebanyak itu. Telur dadarnya aku minta, coba lo beli telur dadar 6 biar gede gitu kan. Mereka benar-benar beli telur dadar 3 biji gitu, dijadiin satu, terus 2 porsi. Itu cuman 13.000 yang nggak akan mungkin dapat di Jakarta. Dan katanya sih rasanya enak. Makanya kalian liatin aja nih review dari Avior sama Mbak Lala. Semoga kalian suka. Nah kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu ya. Jadi kalian nikmatin dulu episode Malang, tapi bukan aku yang nge-review, oke? Hai, gua Avior. Gua Lala. Dan selamat datang di Makmur Makan Murah. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Nasi goreng Japrak yang ada di Kota Malang. Gua dan Mbak Lala sekarang bakal nge-take over atau minjem channelnya Bella ya. Iya, karena Belanya kebetulan lagi berhalangan ya untuk review di Malang. Nah, jadi kita pengen tampilin kuliner-kuliner yang recommended buat kalian di channel ini. Kita bakal makan nasi goreng, tapi tahu nggak harganya berapa? Berapa coba? Harganya cuma 9.000 aja, guys. What? Pasalnya katanya di sini tuh nasi gorengnya melimpah. Oh iya? Iya, cuman ya kita sama-sama nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Ayo kita coba aja langsung. Mari kita coba. Mari kita coba. Halo Pak. Halo. Ini nasi goreng apa Pak? Nasi goreng Bang Jupre itu. Bapaknya anti basa-basi ya. Bang Jupre. Nah, yang diproses ini lagi nasi goreng apa? Nasi goreng biasa. Biasa. Ya, nasi goreng. Ada yang pedas, ada yang pedas. Oh, kalau misalkan nasinya pedas sama nggak pedas itu harganya sama apa beda? Sama semua. Semua 9.000. Oh, oke. Kalau tambah telur harganya jadi 11.000. Itu udah ada ayamnya, udah ada sayur-sayurnya kayak gini ya. Komplit ya. Wow, komplit banget guys. Dan lihat tuh looknya. Aromanya kayak wangi banget Wangi ya. banget, sumpah wangi banget. Wow. Oke, kita langsung aja pesen. Kita antrian ke berapa nih Pak? Ya. 3. Bentar lagi. Oke. Kalau masak langsung banyak-banyak. Oh gitu. Oh. Jadi di stok dulu ya Pak ya? Ya udah. Hahaha, mamam digas tuh. Oh langsung ya. Langsung disajikan loh. Langsung 18 porsi. Masih anget loh guys. Kalau langsung masak itu nggak ngatasin ya? Ya ngatasin Pak. Berarti ini kalau langsung banyak gini, terus kalau misalkan ada yang mau pedes, tinggal nambah sambal, digoreng lagi gitu ya. Nasinya kenapa merah Pak? Ya minta yang merah, ada yang minta yang putih. Oh. Kasih aja ini Pak. Ada nasinya itu ada merah, ada yang putih. Ya. Merah itu ada rasanya nggak Pak? Lau nanya apa sih Vi? Ya ada Mas. You serious? Rasanya bakal beda sama nasi putih nggak? Beda. Beda. Kan lebih gurih. Oh lebih gurih yang merah ya? Ya, lebih gurih yang putih. Oh, lebih gurih yang putih. Ya kan kalah sama saus ini. Jadi kalau merah itu Kak, lebih ada kayak manis-manisnya gitu. Tuh lihat guys, kayak melimpah banget kan, ada telur dadarnya segede itu. Tadi rame, ini udah mau habis. Wah, biasanya tutup jam berapa? Sampai habisnya Mbak. Habisnya. Sehari bisa berapa porsi? Lebih kalau 200. Wow, gila gak tuh 200 Lebih dari porsi. 200. Oke, sekarang kita pesen aja ya kali ya. Oke, kita pesen aja. Kita nasi gorengnya 2 ya.
Nasi merah 1, nasi putih 1. Ya, yang merah kayaknya gue pakai cabai deh. Boleh. Ya. Oke, kita bakal lihat ke pembuatannya aja nih Proses guys. pembuatannya seperti apa? Wah, ini dia guys. Nasi Udah putih jadi. dan Nasi merah. Porsinya lu lihat deh. Wow, melimpah Gila, banget. Tapi kayaknya nasi merah Bala lebih banyak. Kayaknya lebih banyak ya. Makanya. Kayaknya Bang Jabroknya Bang Jabrok siapa anjir? lebih pro ke gue nih. Iya makanya. Porsinya tetap sih. Ini menurut saya emang udah jumbo lah ya. Udah lebih jumbo ya daripada yang biasanya. Ini luar biasa banget sih. Nggak lama-lama lagi kita coba. Kita aduk-aduk aja. Dulu. Kita coba dulu. Suapan pertama buat kalian. Telurnya tebel. Jadi di sini tuh guys udah ada telur buat nasi, sayuran dan kol. Bisa dilihat tuh. Kita coba aja guys. Nasi putihnya. Telur, kol, sayuran masuk. Dia tuh gurih banget. Gak cuma telurnya doang yang gurih, nasinya juga gurih banget. Parah. Dan yang terpenting kayak ini tuh murah banget guys. Murah banget. Cuman 9.000. Segede ini. Segede ini. Parah. Parah banget. Lagi guys. Telurnya Umami banget gak sih? Parah. telurnya favorit banget sih, gue suka banget. Telurnya itu tadi pakai terigu. Ada tepungnya gitu tapi kayak nggak berasa gitu loh. Ada tepung dia tuh.
Tapi nggak ngerti lagi tuh. Iya. Wah, kacau sih. Kacau. Dingin-dingin ya kan? Dingin-dingin. Makan-makan anget-anget ya kan? Dan sejumbo ini. Yang merah itu emang rasanya tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Karena dia ada sausnya, ada kayak agak masamnya dikit. Cuman kayak gurihnya tuh dia lebih nonjol. Dan yang aku suka itu tuh kayak banyak sayurannya. Dan nih 9.000 tapi tuh nggak kaleng-kaleng gitu loh Kak. Dia tuh ayamnya tuh di setiap gigitan tuh ada, atau nggak sih lo? Parah. Bener-bener. Nasi goreng putih ini lebih berasa itu kencengnya ladanya. Ya, jadi kayak itu padahal yang nggak pedes ya, yang nggak pedes tapi ladanya berasa juga. Gurih banget, nyaman banget. Nggak pakai telur. Kayaknya ada yang kurang nih. Wah, Kita pakai kerupuk kali ya. oh iya. Nah, Wah, kita pakai kerupuk. ngomong satu. Boleh. Saya makan. Ini pedesnya pedes lada sih. Lihat nih, di setiap gigitan, nangis banget. Ayamnya gila banyak banget. Parah banget, parah. Ladanya kelihatan ya. Tuh. Ladanya tuh. Ada hitam kecil-kecilnya tuh lada tuh. Ngerti, enak banget. Lo mau nyobain punya gua nggak? Boleh. Cobain. Merah tuh kayak gimana? Oke, gua bakal nyobain nasi merah kalala. Ayo makan. Gimana rasanya? Dia tuh pakai saus tomat, cabe, pedas. Cuman nggak pedas-pedas banget. Ya, Pedasnya masih nyaman, masih nyaman banget. masih level gue lah. Iya, betul. Nah, sekarang gue nyobain nasi goreng putih. Kita coba segurih apa sih yang dia bilang. Makan. Sumpah, seriusan enak banget. Enak kan? Parah, cuy, enak banget. Parah. Tapi kalau gue sendiri, ini nggak bakal habis ini. Kalau buat cowok, habis nggak sih? Gue porsinya kecil ya, mungkin nggak habis. Buat Bella habis ya? Wah, udah habis kayak. Apalagi Agari segini. Udah ludus. Hajar. Masuk. Aduk-aduk dulu guys. Gila. Sopan terakhir untuk kalian. Panas banget. Yah, lagi, ulang lagi. Suapan terakhir untuk kalian. Ayo makan. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives
Oke guys, jadi kita habis makan nasi gorengnya Bang Juprek. Juprek ya, pakai X. Juprek. Nasi gorengnya itu enak banget, kenceng ya ladanya. Kenceng tapi masih nyaman gitu kalau dimakan. Enak banget, parah. Dan telurnya itu gede banget, nutupin satu porsi nasinya itu loh. Wah gila sih, itu nggak kebayang. Dan telurnya itu tuh kayak gurih, terus meskipun dia ada kayak tepung-tepungnya gitu tapi Parah, tetap satu porsinya, iya porsi regulernya itu 9.000 guys. Jadi gitu. ini kalau kalian pengen cobain nasi goreng Bang Juprek, ada di Jalan Sigura-gura. Ntar lurus aja, ada di ujung jalan. Nah itu ada tulisannya Bang Juprek. Karena abangnya lagi sibuk ngelayanin, takutnya kita ganggu juga. Jadi tadi gua udah nanya, Bang Juprek itu dari jam 3 loh. Begini terus, berdiri terus, nggak ada terus. duduknya. Dan dia nggak bakalan duduk kalau misalkan nasinya nggak Belum habis. habis. Bener. Ya. Wah gila sih, cekatan sekali bapaknya itu tuh. Cekatan banget. Dan bener-bener berdiri 7 jam. 7 jam sendirian. Kayak dancer gitu loh. Kayak dancer hip hop gitu loh. Gitu. Ah gila. Dia ngaduk-ngaduk telurnya aja santai banget Iya. gitu ya, lihai. Tadi yang gue pikirin tuh cuman kayak, ini orang inget nggak nih masukin garamnya berapa, masukin porsinya. ladanya berapa Iya. nih gitu. Tapi Wah, sambil tadi nelpon, sambil nelpon guys, lucu banget. santai banget gitu loh. Dan hasilnya emang nggak ngecewain sama sekali ya. ngecewain, Jadi parah. bener-bener harganya pas di kantong, rasanya pas banget di lidah. Jadi kalian ingin makan murah, nasi goreng dengan porsi jumbo dengan telur dadar yang super besar, Super besar. kalian bisa datang ke sini. Super Cobain. recommended, parah. Oke guys, sekian review dari kita. Buat kalian yang ke Malang, ini rekomen banget, kalian wajib cobain nasi goreng Bang Juprek. Sekian review dari kita. Nantikan episode selanjutnya di Makmur Makan Murah. Bye bye.